Tumpukan es balok ini sebenarnya diproduksi bukan untuk dikonsumsi, melainkan untuk keperluan industri, seperti untuk pengawet ikan, buah, atau pengawet daging. Bahan baku yang digunakan untuk membuat es balok ini jauh dari kata steril. Selain bahan baku yang digunakan tidak layak untuk dikonsumsi, alat-alat pencetak es balok ini terlihat berkarat dan sudah tidak layak untuk digunakan. Namun dengan alasan untuk menambah keuntungan semata, mereka yang bertanggung jawab tidak lagi memperdulikan kesehatan orang yang mengkonsumsinya. Ironisnya, pendistribusian es balok ini sudah menyentuh ke warung-warung penjual minuman ringan yang sudah barang tentu akan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Terbongkarnya pabrik es batu berbahaya ini bermula dari penyelidikan pihak kepolisian terkait adanya laporan warga yang mengaku mual-mual setelah mengkonsumsi minuman yang dicampur es balok. Perkara ini berawal dari laporan, jadi ada informasi dari masyarakat, kemudian ditingkatkan menjadi laporan informasi, baru kita lakukan penyelidikan. Es yang dikonsumsi oleh warga di warung itu berasal dari es balok yang tidak layak untuk diminum. Sementara itu, pemilik pabrik es batu balok dan pemilik agen yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sama-sama mengakui dirinya tidak tahu menau jika es balok yang dijualnya dikonsumsi oleh masyarakat. Mereka mengaku kesulitan untuk mengontrol penjualannya. Wah, saya nggak tahu, kalau itu kan haknya dia yang ngeteng, itu saya nggak tahu. Mau dijualnya apa ke warung-warung itu ya nggak tahu, dari warung apa hanya buat dikonsumsi apa buat pendingin ya nggak tahu. Tapi kita kebanyakan tuh kalau seperti saya itu kebanyakan buat ikan sama pendingin buah-buahan. Ya itu ya nggak tahu dah, kalau udah sampai yang punya dorongan tuh lain lagi, saya nggak ngerti. Sebenarnya kita kan memang tujuan kita tuh untuk pendingin atau kayak pendingin air kemasan di pinggir-pinggir jalan begitu. Nah, memang kita nggak punya kontrol terhadap agen kita. Kita jual selalu kan jual putus. Jadi mereka yang jual ke siapapun saya nggak tahu nama depot-depotnya. Nah, kalau sebagian yang kayak Pak Haji Dadun, dia bilang dia tetap jualnya ke ikan. Memang saya tahu jual ke ayam potong apa segala, tukang buah. Tapi yang namanya depot itu mereka kan sangat banyak di bawah. Kalau mereka jual ke konsumsi ya kita nggak bisa kontrol. Walaupun kita tahu kita nggak bisa kontrol. Tapi sekarang saya sudah nggak mau lagi begitu. Akibat perbuatannya, mereka dijerat dengan pasal 94 tentang sumber daya air, serta pasal 62 tentang perlindungan konsumen, dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. 3 undang-undang yang kita gunakan di sini, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 7 2004 ya, terkait dengan sumber daya air, ya, kemudian Undang-Undang 8 1999 ya, terkait dengan perlindungan konsumen, kemudian dengan Undang-Undang 18 2012 terkait dengan pangan, di mana ancaman hukumannya 5 tahun, ya, 5 tahun. Kemudian untuk pangan sendiri ancaman hukumannya 2 tahun, kemudian untuk sumber daya air itu sampai dengan 3 tahun. Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI berharap pemerintah bisa bertindak tegas untuk melakukan pengawasan secara rutin soal pendistribusian es batu balok ini. Kita harapkan ya mereka otoritas kompeten, dalam hal ini Balai POM, Badan POM, kemudian juga pemerintah daerah, itu secara rutin melakukan pengawasan. Didata dulu PKL-nya itu ada berapa sih, kemudian dijamin gitu bahwa mereka itu bisa mendapatkan fasilitas, bisa misalnya mendapatkan akses kredit asal mereka seperti ini gitu. Salah satunya adalah benar-benar menyajikan makanan yang aman bagi konsumen.
Kemudian juga melakukan pengawasan secara rutin gitu. Nggak bisa kalau ini kan laporan ya. Yang kita harapkan adalah peran aktif gitu. Otoritas kompeten itu benar-benar melakukan pengujian di lapangan, pengujian di pasar, pengujian di tempat penyajian makanan, resto atau warung gitu ya. Kemudian ngambil sampling secara rutin, diuji itu kandungan bakterinya, kontaminan dari kimianya segala macam itu kemudian dibina atau diberi sanksi gitu. Biar ada efek jerahnya. Kalau enggak ya seperti ini terus kejadiannya gitu. Kehadiran es balok yang mengandung bahan-bahan berbahaya ini sudah barang tentu membuat masyarakat khawatir. Hampir sebagian warga mengaku tidak tahu menau kalau es batu balok yang biasa untuk mencampur minuman ringan ini mengandung bahan-bahan berbahaya. Sebenarnya sih harusnya dihindari ya, karena tapi gimana namanya kadang kan kita juga haus tuh di jalan, apalagi siang-siang kayak gini, nemunya cuman yang jualan es batu pinggir jalan kayak gitu, mau nggak mau terpaksa juga harus beli gitu. Walaupun sebenarnya kita tahu kalau itu es batunya nggak sehat gitu dan bisa bikin sakit. Kalau saya pribadi akan tidak mau beli, tapi kalau sudah dimasukkan ke dalam minuman kayak yang minuman dingin itu, walau alam gitu Mbak. Pada dasarnya, pemilik pabrik es batu balokan ini tidak sepenuhnya bersalah. Karena tujuan ia memproduksi es ini memang untuk kebutuhan industri, bukan untuk dikonsumsi. Jadi, para penjual eceranlah yang seharusnya bijak untuk tidak membeli dan menggunakannya sebagai campuran minuman ringan.